Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Kakor Lantas Polri memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada 4 Januari. Polisi menyiapkan skenario lalu lintas di jalur-jalur menuju tempat wisata dan arus balik liburan. Berikut bincang-bincang Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho bersama host Desi Fiftina yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, baik untuk liburan maupun pulang ke kampung halaman. Lalu bagaimana pergerakan lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru kali ini? Kita tanyakan langsung kepada Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Selamat malam Bapak. Salam presisi. Salam presisi. Nah Pak, ini masa mudik Nataru tengah berjalan. Lalu bagaimana pantauan dari Korlantas Polri pergerakan lalu lintas sejauh ini Pak? Kalau kita berangkat dari pergerakan kendaraan dan barang, hasil survei kan 119 juta orang. Namun demikian, klaster yang harus kita amankan itu ada 4. Yang pertama adalah jalan tol itu sendiri, jalan arteri termasuk jalan provinsi, termasuk juga jalan-jalan alternatif. Yang pertama. Yang kedua adalah tempat-tempat pelabuhan penyeberangan. Baik itu di Merak, Bakauheni, Ketapang, terus Gilimanuk. Yang kedua. Yang ketiga adalah tempat-tempat wisata, jalur menuju wisata, stasiun, bandara, terminal, itu juga harus kita persiapkan dengan optimal. Terus yang terakhir adalah tempat ibadah, termasuk juga tempat-tempat yang menjadi perayaan Tahun Baru. Skenario daripada pengamanan ini sudah kita persiapkan dengan stakeholder, karena kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas adalah kunci keberhasilan daripada operasi Natal dan Tahun Baru. Kalau di kepolisian itu disebut sandi operasi lilin. Gitu. Nah tadi Bapak sempat menyebut kerjasama dengan stakeholder dan pemerintah juga Pak. Ini kerjasamanya seperti apa Pak? Mungkin bisa lebih diceritakan lagi? Contohnya ketika kita melakukan rekayasa di jalan tol, jadi parameter untuk melakukan apakah itu mengalihkan arus, apakah itu harus kontraflow, apakah itu harus one way, kan harus ada parameter daripada visi rasio kendaraan yang ada di tol. Ketika nanti ada bangkitan arus, nanti ada upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh kepolisian termasuk jasa marga. Jadi bangkitan arus yang di tol itu terjadi bottleneck, itu nanti harus kita urai menggunakan kontraflow dulu. Setelah kontraflow, baru nanti akan kita lihat bangkitannya seperti apa. Bila perlu nanti kita akan lakukan rekayasa one way. Tetapi kalau untuk Nataru kelihatannya tidak sampai one way ya. Tetapi lihat update terakhir daripada jumlah rasio kendaraan yang ada di jalan tol. Termasuk juga yang di arteri. Ini penting. Tol penting, arteri penting. Sebenarnya kan jalur mudik banyak ya Pak ya. Yeah. Nah ini jalur-jalur mana saja yang didominasi oleh masyarakat ketika libur Natal dan Tahun Baru? Kalau mudik ini kan saya dengan stakeholder merumuskan arus mudik pertama tanggal 20, ternyata tidak, ya kan? Mungkin nanti tanggal 24. Nah, ini ada kebijakan pemerintah tentang WFA, work from anywhere. Nah, ini juga akan bergeser nanti, pergerakan pemudik itu akan bergeser, termasuk juga arus baliknya, ya kan? Tanggal 26 libur nasional, 27, 28 WFA. Mungkin nanti di tanggal 4 itu mungkin sudah harus balik. Nah, itu juga kita lihat pergerakan masyarakat ini kan tergantung apakah itu hari biasa atau hari libur. Ini juga mempengaruhi sekali, sehingga alternatif cara bertindak itu update-nya harus jelas. Contohnya memutuskan ketika kita ke Malang, kan padat ini, pada jam-jam tertentu arah ke Malang, tempat-tempat wisata, ini juga harus kita kelola. Kita prioritaskan yang naik. Tetapi begitu sore kita prioritaskan yang turun. Ini sudah dibuat skenario daripada para dirantas, termasuk kami juga hadir. Kemarin kami juga ke Bali mengantisipasi supaya tidak terjadi macet seperti yang tahun 2023. Jadi harus dikelola mulai sekarang. Jadi alih arusnya, kontraflow-nya, prioritas kendaraannya, dan penempatan anggota harus tepat. Tujuan dari masyarakat ini kan beragam ya Pak ya. Tapi ada tidak sih Pak tujuan
liburan yang menjadi favorit mungkin masyarakat yang juga menjadi perhatian khusus dari Korlantas Polri? Yang jelas Pak Kapolri selalu menyampaikan bahwa operasi lilin ini adalah operasi kemanusiaan. Ya. Jadi keselamatan itu penting, maka dari itu tempat-tempat yang menjadi sasaran tadi ini diprioritaskan untuk diamankan. Sehingga dibuatlah pos pengamanan, pos terpadu, pos pelayanan, di mana ketika di situ ada tempat keramaian mungkin mall, kan di situ ada pos pelayanan di situ. Termasuk juga mungkin di terminal ada pos pelayanan dan pengamanan. Di tempat wisata juga demikian. Maka dari itu kebijakan Bapak Kapolri layani betul masyarakat pada saat dia berlibur, berwisata, termasuk amankan betul pada saat masyarakat sedang ibadah Natal, termasuk perayaan tahun baru harus kita amankan semuanya. Oke, posko pelayanan disediakan di titik-titik ya Pak ya, di pelabuhan, di tempat wisata dan lain sebagainya. Ini pelayanan disediakan oleh Korlantas Polri sendiri, pelayanannya seperti apa Pak? Hampir semua kementerian lembaga membuat posko, ya kan? Kementerian Perhubungan buat posko, Kementerian PU buat posko, semua stakeholder buat posko karena memang ini negara harus hadir untuk mengamankan rangkaian daripada operasi Natal dan Tahun Baru yang disebut operasi lilin, menjamin Harkam Tipmasnya aman, Kamsel Tiptar Lantasnya aman, masyarakatnya dengan riang gembira menikmati perjalanan tempat wisata termasuk juga perayaan Natal dan Tahun Baru. Oke. Nah, ini perjalanan mudik masyarakat tengah berlangsung. Nantinya juga akan pasti kembali, ya Pak ya. Itu adalah arus baliknya. Nah, ini kapan sih Pak prediksi arus balik nanti? Puncaknya di tanggal berapa? Arus balik ini kan kita melihat proyeksi. Proyeksi arus balik yang keluar Jakarta tadi 2,9 juta. Proyeksi arus mudik itu, arus mudiknya 2,9. Arus baliknya 2,8. Nah, pada saat arus balik di tahun 2024 dan 2025 ini ada peningkatan 12,2%. Artinya bahwa 2,8 juta yang kembali ke Jakarta, baik dari Transjawa, dari Bandung, dari Merak, dari Medan ke Jakarta, ini diperkirakan nanti mungkin tanggal 2 atau tanggal 4. Tanggal 2 atau tanggal 4? Karena memang ada kebijakan pemerintah dengan work from anywhere. 29-30 kemungkinan tanggal 1 masih, tanggal 2 juga mungkin akan harus balik atau kemungkinan juga tanggal 4. Nanti tergantung update dan bangkitan arus pada saat itu. Jadi semua sudah dipersiapkan ya Pak ya. Tapi tentunya kita pengen tahu juga dong Pak dari Bapak Agus sebenarnya pesan dan imbauan kepada masyarakat yang tengah menjalani mudik atau perjalanan libur bersama keluarga seperti apa Pak? Kami menghimbau kepada pengguna jalan agar tertib di jalan, patuhi aturan lalu lintas dan disiplinkan dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengemudikan jangan ngantuk, istirahat ke rest area. Jangan dipaksakan jangan dipaksa, ya Pak. Atau keluar dari rest area bisa wisata di kabupaten. Wisata lalu dulu. Nanti menikmati perjalanan. Moga-moga masyarakat pada saat Natal dan Tahun Baru itu dengan riang gembira menikmati perjalanan dan tentunya selamat sampai tujuan. Natal dan Tahun Baru harus aman. Maka dari itu tugas itu adalah kehormatan dan kita tidak boleh capek untuk mengamankan masyarakat, bangsa dan negara. Salam presisi. Terima kasih Pak Irjen Pol Agus Suryonugroho Kakor Lantas Polri atas waktunya. Dan saudara, demikian perbincangan kami dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Dan semoga kami doakan kepada Anda yang masih melakukan perjalanan mudik segera mendapatkan perjalanan yang aman, nyaman dan juga segera selamat sampai tujuan. Saya Desi Fiftina, sampai jumpa.